Baik, selamat sore Dokter Aslinar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dokter. Gimana kabar hari ini Dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa gimana? Sehat juga Dokter. Saya lihat kalau dari story Dokter kayaknya lagi di Jakarta ya Dok ya? Iya nih, lagi ada keperluan. Iya Dok. Eh, Terima kasih sekali ini hari ini Dokter sudah meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol sedikit ya Dok ya, Dokter ya tentang imunisasi ya Dok. Pastinya kita sore hari ini masih nunggu juga Dokter Iman Murahman ya yang akan bergabung bareng kita ya Dokter. Iya. Kita akan ngobrol nanti seputar imunisasi, terus mungkin nanti ada kejadian luar biasa juga atau apa KLD ya dokter ya istilahnya dari Alhamdulillah sehat. kedokteran Apa yang gimana? terjadi di Aceh, bagaimana cara mengatasinya, terus juga mungkin ajakan juga ya dokter untuk para orang Iya tua nih, gimana caranya nanti lagi ada supaya keperluan. mau juga mengajak anaknya membawa anaknya untuk imunisasi ya dokter. Kita juga masih nunggu saat ini Dokter Iman Murahman yang akan gabung sama kita di live kali ini, teman-teman. Sekaligus juga nunggu teman-teman sekalian untuk bisa bergabung di live kita sore hari ini bersama dengan Umi Dokter dan juga ada perwakilan dari Dinas Kesehatan. Akan ada Dokter Iman Murahman yang akan gabung ngobrolin sama kita seputar dengan imunisasi. Karena memang teman-teman minggu ini ternyata adalah pekan imunisasi dunia. Benar ya dokter? Ya, benar. Nanti acara puncak di 30 April 2025. Nah, kegiatan kita hari ini talk show mengenai imunisasi ya yang kita adakan di live di live Instagram ini dalam rangka menjadi bagian dari kita merayakan pekan imunisasi ini ya dokter. Karena sepertinya bukan cuma tugas dokter aja ya, tapi tugas seluruh orang tua juga ya dokter, apalagi mungkin orang tua yang pro sama imunisasi, gimana caranya untuk ngajak orang tua lainnya mungkin untuk bisa ngajak anaknya untuk membawa anaknya imunisasi gitu ya dok. Iya, benar. Dokter ini suara saya kedengaran dengan jelas atau enggak dok? Saya dengar teman-teman yang lain mungkin mungkin ini Dokter Raihan komennya kecil suaranya. Iya. Kalau Gimana nih? Apa suara saya saya yang kecil atau suara dokter Aslinar mungkin gimana? Biar kita bisa kondisikan. Kita masih nunggu teman-teman yang lain untuk bisa gabung di live ini, menyaksikan live ini karena ini semuanya ilmu semua ya, apalagi susah banget kalau untuk mau ketemu sama dokter Aslinar sama Umi dokter di Banda Aceh. Ya dok, susah banget ini untuk bisa konsul sama dokter karena pasiennya rame banget dan ini kebetulan dokter sudah menyediakan waktu luangnya untuk bisa ngobrol sama kita di sosial media. Ini adalah waktunya untuk kita bisa sharing sama dokter. Jadi diusahakan nih teman-teman yang lain yang udah di ruangan live Instagram ini bisa ajak teman-teman yang lain juga untuk bisa apa namanya bergabung di live kita. Agak nge-lag ya katanya ya. Jaringannya juga ngeblur. Ini yang ngeblur apakah saya atau dokter? Suaranya gimana kira-kira? Kalau gambar ya udahlah ya, tapi kalau suara gimana teman-teman? Sudah oke atau belum untuk kita bisa lanjutkan? Kita pasti sambil nunggu juga dokter Iman untuk bergabung sama kita. Teman-teman yang nonton live ini bisa dikasih masukan ya, kalau misalnya suara kita kecil atau mungkin kayak tadi dibilang nggak nge-lag, jaringannya terus ngeblur juga, bisa dikasih tahu nih bagian mana yang blur, suaranya gimana. Oke, kalau gini gimana suaranya kira-kira teman-teman? Udah oke atau belum? lebih jelas ya. Tadi sebetulnya saya pakai headset dokter, mungkin karena itu juga suaranya agak kecil, jadi ini saya coba langsung aja suaranya dari HP. Teman-teman viewersnya boleh bantu ya, boleh bantu komen suaranya udah oke atau belum. Terus em, gambarnya mungkin udah oke atau belum gitu. Dokter Iman kita masih nungguin untuk bisa bergabung
di live kita. Coba. Aku nggak ada dulu. Oke, mungkin dokter sambil kita nunggu dokter Iman, kita bisa langsung ngobrol-ngobrol aja mungkin ya dokter ya. Gimana dokter Slinar? Ya, boleh, nggak apa-apa, lanjut. Boleh ya dok ya. Jadi izin nih teman-teman sekalian, kita mau langsung mulai aja. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu, ada dua speaker kita sore hari ini dalam live Instagram kali ini. Atau Dokter Aslinar, SPAM Biomed, ada dokter spesialis anak yang cukup terkenal. Ya dok. Kemudian juga beliau saat ini menjadi Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Cabang Aceh. Kemudian yang kedua nanti juga akan hadir bersama kita ada Dr. Iman Murahman MKM SP KKLP. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dari Dinas Kesehatan Aceh yang nantinya juga masih dalam proses untuk bergabung sama kita hari ini. Gitu ya. Tapi sebelumnya kita langsung ngobrol aja sama Dr. Aslinar. Kenapa sih kalau nggak imunisasi gitu ya? Itu judul besarnya dari talkshow kita sore hari ini. Karena memang sebenarnya ternyata ya teman-teman ya, mungkin di pandangan kita sebagai saya ya, terutama sebagai orang tua yang selalu membawa anaknya imunisasi, ngerasa kayaknya lancar-lancar aja tuh imunisasi gitu. Tapi ternyata kalau kita lihat helikopter view-nya di Aceh, ternyata cakupan imunisasinya masih sangat rendah nih teman-teman. Benar ya dokter Aslinar ya? Ya, sangat rendah, masih rendah. Masih sangat rendah gitu. Nah, juga menjadi PR kita apa nantinya kita akan ngobrol. Tapi sebelumnya saya pengen tanya, apakah sebenarnya kalau bentar, nafas, udah, bentar. Ya, oke. Ini baru terdengar. Tadi ada suara-suara Dokter Iman nggak jelas. Baik, ya. Oke, baik. Saya pengen tanya sama dokter dulu nih, sebelum masuk ke ngomongin imunisasi nih dokter. Karena mungkin ada sebagian orang yang nggak percaya sama imunisasi gitu ya dok, yang nggak pro sama imunisasi. Mereka lebih pro sama yang lebih natural, herbal gitu. Nah, saya pengen masuk dulu tentang ASI nih dokter. Karena kan ASI wajib ya dok. Kan wajib gitu untuk anak bisa mendapatkan ASI. Nah, apakah ASI ini sampai 2 tahun dan juga gizi yang cukup gitu untuk anak kita sampai umur 2 tahun itu sudah cukup untuk melindungi anak kita dari penyakit? Gitu dok, itu dulu dok kayaknya. Apakah ASI dan juga gizi sudah cukup untuk melindungi anak kita dari penyakit, dari segala penyakit ini tadi? Silakan dokter. Oke, baik. Terima kasih Afla dan semua yang sudah ikut live hari ini. Alhamdulillah kita bisa live talk ya, ngomong-ngomong tentang imunisasi, sebenarnya ngomong santai aja. Oke, kalau mengenai pertanyaan tentang ASI dan imunisasi itu, yang kita harapkan adalah ASI dan imunisasi itu seiring sejalan. Jadi anaknya mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan, lanjut ASI sampai 2 tahun, kemudian anaknya juga dilengkapi imunisasinya. Terus kalau ada pertanyaan, kenapa mesti imunisasi? Kan ASI sudah cukup pelindungnya. Nah, ASI itu melindungi secara umum. Jadi sifatnya lebih ke kekebalan pasif. Beda dengan imunisasi, sifatnya kekebalan aktif. ASI akan melindungi dengan anak yang mendapatkan ASI akan melindungi secara umum, secara kesehatannya, melindungi dari banyak penyakit juga, diare, mungkin pneumonia juga, dan daya tahan yang lain karena dalam ASI banyak sekali anti-infeksi, banyak sekali hormon-hormon pertumbuhan juga, di situ zat gizi sangat lengkap gitu ya. Namun tetap perlu imunisasi karena imunisasi vaksin itu adalah memberikan kekebalan aktif. Dan vaksin itu memberikan kekebalannya secara spesifik, secara khusus gitu. Maksudnya gini, misalkan penyakit-penyakit yang perlu dicegah dengan imunisasi, katakanlah TBC, kemudian campak, ya, kemudian difteri itu memerlukan vaksin imunisasi dari vaksin yang spesifik. Jadi kalau misalkan untuk mencegah campak, maka perlu diberikan vaksin campak. Kalau mencegah TBC perlu diberikan vaksin BCG. Mencegah difteri, misalkan pertusis, tetanus perlu diberikan vaksin DPT seperti itu. Nah, itu dia. Jadi kalau vaksin itu, imunisasi itu
memberikan kekebalan yang khusus spesifik sesuai dengan penyakitnya gitu. Antigen yang diberikan dalam vaksin itu, zat-zat yang diberikan vaksin itu tujuannya khusus gitu. Kalau ASI secara umum melindungi seperti itu. Maka diharapkan ibu memberikan ASI sampai 2 tahun dan juga tetap diberikan imunisasi lengkap. Karena banyak dari penelitian bahwa anak yang diberikan ASI dan imunisasi, maka daya tahannya jauh lebih tinggi daripada anak yang hanya diberikan imunisasi saja tanpa diberikan ASI. Demikian juga anak yang hanya mendapatkan ASI saja tanpa imunisasi, kekebalannya dan daya tahannya jauh tentunya akan mudah tertular penyakit dibandingkan anak yang mendapatkan ASI full ditambah dengan imunisasi yang lengkap. Seperti itu, Nafla. Oke, berarti sebenarnya ASI sudah memberikan kekebalan tubuh untuk secara umum gitu ya dokter ya. Tapi untuk penyakit itu tetap butuh imunisasi dokter. Nah dokter sudah bertahun-tahun pastinya menghadapi orang tua segala bentuk bentuk sifat orang tua lah gitu dokter ya, saat mungkin menolak imunisasi dan lain sebagainya. Itu gimana sih dokter kejadian di lapangan? Boleh dokter ceritakan sedikit pengalaman dokter? Iya, ini mungkin pengalaman bukan hanya saya aja ya, pengalaman teman-teman SPA yang lain, atau dokter umum di puskesmas, atau tenaga-tenaga bidan juru imunisasi di puskesmas gitu ya. Banyak mengalami kendala, kita di Aceh ini sebenarnya kita sedih ya, Afla ya. Kita itu seringnya juara gitu, tapi juaranya juara juara penyakit gitu. Oh, juru penyakit. Iya, kita angka difteri masih tinggi, kemudian kejadian campak juga masih tinggi, tapi begitu cakupan imunisasi kita sangat rendah gitu ya, dan itu wajar terjadi karena memang cakupan imunisasi rendah akhirnya penyakitnya jadi banyak, penyakit-penyakit yang seharusnya sudah hilang jadi datang lagi. Nah, beberapa yang saya dapatkan di lapangan seringnya memang mereka memang banyak, masih ada ya yang mau imunisasi tetap ada, yang datang ke praktek ada, yang ke posyandu ada, tapi ada yang menolak itu biasanya kalau ibu-ibu itu seringnya kalau kita tanya, bisa karena khawatir demam, gitu ya. Takut demam gitu, anaknya lagi sehat, kok malah disuntik. Ya, memang salah satu syarat untuk kita boleh imunisasi anaknya memang harus sehat, nggak boleh anak dalam kondisi demam kita suntik gitu ya. Tapi kan kita memberikan vaksin itu ya inginnya tujuannya untuk yang baik, untuk memberikan kekebalan gitu. Nah, kemudian ada juga alasan kalau ibu-ibu itu nggak dikasih sama ayahnya gitu ya, karena nanti rewel pulang dari imunisasi malamnya demam nggak bisa tidur, ayah mungkin terganggu tidurnya seperti itu seringnya dari ibu-ibu yang datang ke posyandu. Tapi kadang-kadang begitu kita kumpulkan ayah-ayah mereka salahkan ibunya gitu. Saya kadang bingung juga, kita ya mungkin harus mengumpulkan berdua, kita tanya gitu apa alasannya gitu ya. Nah kemudian ada juga yang masih berkeras tentang halal haram gitu ya. Saya banyak beberapa pasien mendapatkan seperti itu, tapi alhamdulillah datangnya untuk memang konsultasi, dokter tolong dijelaskan ke saya masih ragu tentang vaksin, coba dijelaskan ke saya sampai saya yakin, dan alhamdulillah ada yang mau cari tahu gitu, cari tahu seperti itu, dan sesudah kita jelaskan baik dari mungkin sedikit ya, karena memang saya punya ilmu agamanya sedikit saja, ya sudah kita jelaskan dan alhamdulillah dia diterima, minggu depan balik dia untuk imunisasi anaknya seperti itu. Jadi memang tidak pernah boleh bosan, tidak boleh tidak boleh menyerah ya, tetap yang namanya edukasi, baik edukasi online yang saya lakukan ataupun edukasi offline ya tetap seperti itu. Nah, Afla yang kita dapatkan di lapangan gitu ya. Jadi lebih banyak ketakutan karena efek yang akan terjadi padahal belum terjadi, lebih banyak terjadi, lebih ditakutkan gitu. Mungkin karena ini pengaruh berita-berita di media ya, Afla ya. Kadang-kadang berita broadcast hoa, informasi-informasi hoa yang beredar seperti itu, dan mudah sekali kadang masyarakat kita langsung menganggap itu benar gitu tanpa mengkonfirmasi kebenaran, kesahihan dari informasi itu. Betul, berarti secara nggak langsung nih dokter juga sangat terbuka ya dok, kalau misalnya nanti ada orang tua yang mungkin dia belum yakin nih sama imunisasi, karena juga apalagi
tua baru ya dokter ya, Iya. orang tua baru, anak pertama itu masih kan masukan-masukan dari orang tuanya pasti yang mungkin orang tuanya ini tidak pro sama imunisasi gitu karena banyak nih dokter di lapangan saya dengar tuh kayak lah kalian juga besar tanpa imunisasi kok sehat-sehat aja sampai sekarang. Nah Iya. itu kebanyakan dok, gitu yang terjadi di lapangan gitu yang mungkin akhirnya membuat orang tua baru ini merasa oh ya juga ya gitu yang akhirnya ya udah cucu-cucunya atau anak-anaknya ini nggak imunisasi juga yang berarti artinya untuk orang tua yang seperti ini bisa datang ke dokter untuk minta penjelasan secara ilmiahnya seperti apa gitu ya dokter ya terkait dengan imunisasi ini pentingnya seperti apa untuk kesehatan anak-anak kita gitu ya dok. Iya, boleh. Ke semua SPA saya rasa datang aja konsultasi mau di rumah sakit kan poli anak bisa. Silakan konsultasi, tanya selengkapnya, atau bisa kalau sempat pagi bisa ke praktek semua dokter anak. Ataupun kalau nggak sempat juga bisa DM kalau ada dokter yang bersedia membalas DM, silakan DM ke Instagramnya, silakan seperti itu. Ya. Oke, dok. Tadi dokter sempat jelasin nih, biasanya kan yang ditakutkan sama orang tua, anaknya lagi sehat, diimunisasi, malah jadi sakit gitu ya dok ya. Jadi demam gitu. Apakah demam ini wajar dokter gitu ketika kita sudah imunisasi? Terus gimana cara untuk apa namanya menangani demam ini sendiri dokter? Oke, jadi memang salah satu efek samping dari vaksin seringnya memang demam. Tapi tidak semua vaksin ya efeknya demam. Yang paling sering vaksin yang sering sekali menyebabkan efek samping demam itu adalah DPT, difteri, pertusis, tetanus. Karena mungkin di dalam vaksin itu kandungan vaksin itu memang kan dimasukkan vaksin itu kan mengandung ini ya kuman-kuman yang sudah dilemahkan, ada juga kuman-kuman yang sudah dimatikan. Jadi memang antigen yang dimasukkan di situ dan masih yang itu yang bisa menyebabkan toksoid namanya bisa menyebabkan demam gitu pada anak. Dan itu tidak masalah gitu. Ya, yang penting kita edukasi orang tua. Misalkan hari ini diberikan DPT, kita sampaikan nanti efek sampingnya salah satunya adalah demam. Ya, kalau nanti suhunya di atas 38, nanti akan diberikan obat demam. Kalau di posyandu kan akan diberikan obat demam, langsung di obat demam diberikan ke orang tua. Kalau di praktek kita resepkan, ini obat demamnya segini, dosisnya segini diberikan. Nah, tindakan lain yang diberikan, yang bisa disampaikan sesudah imunisasi, anaknya bisa kompres dingin di bagian bekas suntikan, ya, kemudian menyusui sesering mungkin ya si bayi, misalkan bayinya masih kecil usia 2 bulan, masih dalam ASI ya, masih dalam usia ASI, DPT kan mulai usia 2 bulan, itu pulang langsung menyusui sesering mungkin, kemudian kalau mulai terasa hangat, boleh dibantu kompres hangatnya di leher, di ketiak, di sela paha, dan kalau memang suhunya makin tinggi bisa diberikan paracetamol seperti itu. Dan tidak ada masalah, karena demam, karena imunisasi itu secara teorinya paling lama berlangsung 48 jam. Kalau lewat dari itu kemungkinan ada penyebab yang lain bukan lagi disebabkan karena dari vaksin yang diberikan. Seperti itu, Apla. Oh gitu ya dok ya, berarti normalnya 2 hari maksimal ya dok? Ya, benar. Oke. Terus mungkin kalau apa namanya demam karena imunisasi ini apa bisa juga jadi demam tinggi dokter kayak misalnya sampai 40 derajat seperti itu dok? Bisa saja, tergantung anaknya, beda-beda. Ada yang 40, ada yang 37,5, ada 38, kita nggak bisa kita prediksi bakal berapa suhunya, seperti itu. Jadi kita sarankan begitu terasa hangat, mungkin 37,5, ibunya langsung menyusui sebanyak mungkin, kemudian kompres hangat, ya. Kemudian juga dicek pipisnya bagaimana. Kemudian kalau suhunya makin naik di atas 38 sudah diberikan paracetamol, seperti itu. Baik, berarti artinya demam itu normal ya dok ya, reaksi tubuh terhadap antigen tadi yang disuntikan ke tubuh si anak ya dok? Ya, benar. Dokter juga ada nih banyak di lapangan dokter kayak tadi dokter bilang suntik DPT yang biasanya akan menyebabkan demam dokter. Nah sekarang kan udah ada pilihan dokter DPT yang dokter mungkin bisa jelaskan sedikit dokter bedanya apa sih DPT demam dan tidak demam, ada kan dok ya pilihan? Ya, oke. Jadi kalau DPT yang di puskesmas itu di posyandu itu kan vaksin yang memang dari Kemenkes ya, subsidiari Kemenkes. Itu DPT itu sering disebut DPWT. W itu whole. Jadi semua antigen
kuman-kuman antigen yang ada dalam vaksin itu semuanya dimasukkan gitu. Makanya disebut whole DPT, diphtheria DPWT ya gitu ya. Whole semua antigen masuk. Sedangkan yang ada vaksin yang tidak demam biasanya adanya di rumah sakit mungkin swasta ya yang ada atau di praktek dokter anak itu namanya DPAT. Jadi aseluler. Jadi sudah dipisahkan antigen-antigen yang menyebabkan demam itu sudah dibuang. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa sehingga resiko demamnya menjadi lebih kecil. Bukan tidak demam sama sekali, tapi tetap ada informasikan sekitar 7% bisa mengalami demam. Memang risikonya lebih kecil. Tapi nggak usah khawatir sebenarnya, nggak mesti sih ke dokter anak, nggak mesti ke rumah sakit swasta, karena itu kan berbayar mahal ya, karena dokternya juga beli vaksinnya mahal seperti itu. Ya udah, pakai yang biasa pun nggak apa-apa, nanti tinggal berikan paracetamol. Kalau yang pakai yang tidak demam pun tidak menjamin demam 100%, memang resiko demam jauh lebih kecil seperti itu. Dua-duanya bermanfaat, silahkan dipilih mana yang akan bisa diberikan untuk anaknya seperti itu. Tapi efeknya sama aja dok ya? Efeknya sama aja, tidak ada masalah. Oh gitu. Berarti tinggal dipilih aja gitu ya dokter, karena juga memang berdasarkan pengalaman saya kemarin itu dulu pernah imunisasi mencoba gitu ya dokter ya, cobalah karena ya namanya juga orang tua ya dok, kayaknya sayang gitu kalau lihat anaknya demam gitu ya. Demam, sakit, lemas gitu. Akhirnya kami pernah mencoba untuk memilih DPT yang tidak demam gitu dok. Tapi ternyata pada kenyataannya tetap aja hangat tubuhnya. Dan anaknya juga sudah disclaimer duluan bahwa ini tidak menjamin untuk tidak demam sama sekali gitu dok. Tergantung reaksi juga sebenarnya dokter. Gitu ya. Oke dokter. Nah kalau ngomongin imunisasi nih dokter, kenapa sih ada perbedaan gitu imunisasi dasar lengkap yang dari dokter dari praktik gitu dokter sama dari puskesmas dokter? Jadi gini, kalau kan ada rekomendasi dari Kemenkes dan ada rekomendasi dari IDAI ya. Dari IDAI sejak dulu itu sudah merekomendasikan vaksin yang lengkap ya, deretan vaksin yang lengkap sesuai dari aturan dari WHO juga. Termasuk dari dulu yang kalau sekarang kan kalau Kemenkes sudah ada rotavirus yang baru, sudah ada VCV, sudah ada HPV. Kalau dari IDAI sejak dari dulu sudah menganjurkan gitu ya. Alhamdulillah pelan-pelan Kemenkes sudah mulai melengkapi subsidi untuk vaksin-vaksin tersebut sehingga lebih banyak yang masuk gratis gitu. Jadi apa bedanya ya, rekomendasi dari IDA jauh lebih banyak dan kita berharap supaya nanti semakin banyak vaksin-vaksin yang bisa direkomendasi oleh Kemenkes, tentu saja jadi gratis kan kalau Kemenkes sudah mensubsidi gitu ya. Dari dulu misalkan 10, cuma 10, sekarang sudah berapa ya, 15 apa 18, saya kurang nggak hitung tuh ya, jenis vaksin yang sudah ditanggung oleh pemerintah seperti itu. Seperti contohnya sekarang sudah ada rotavirus. Rotavirus itu kalau ke dokter anak itu kalau yang vaksin bermerek ya, itu bisa 500-an atau 600-an. PCV juga seperti itu, pneumokokus itu bisa 1 jutaan. Kemudian HPV yang untuk vaksin mencegah kanker leher rahim itu bisa 1 juta lebih gitu. Sekarang semuanya gratis didapatkan di puskesmas ya. Tinggal orang tuanya aja yang mau bawa anaknya gitu. Seperti itu. Sedangkan kalau yang di IDAI masih ada ya beberapa vaksin yang memang belum masuk seperti varicella yang untuk cacar air ya, itu belum di cover pemerintah. Kemudian ada tipoid, kemudian ada demam berdarah ya, dan ada beberapa vaksin yang lain yang belum masuk dalam, termasuk hepatitis A juga belum masuk dalam subsidi pemerintah. Kita berharap semua vaksin tersebut nanti bisa disubsidi pemerintah sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan secara gratis. Gitu Afla ya. Baik, berarti tadi kalau misalnya dokter bilang yang lebih mudah dijangkau dan gratis juga dokter yang berdasarkan Kemenkes dan ada di puskesmas gitu ya dok? Ya, benar sekali. Nah, sekarang semakin banyak jenisnya dan sudah gratis itu. Betul. Tadi salah satunya yang dokter sebut adalah varicella ya dokter? Varicella juga influenza ya, influenza juga belum ya sampai sekarang. Oke.
Nah, ini biasanya kan anak-anak itu pasti akan dengan sangat mudah terkena cacar air ini ya, Dok. Iya, benar. Mereka belum imunisasi nih, dokter gitu. Apakah ada bedanya, dokter, ya, anak yang sudah imunisasi sama yang mungkin belum imunisasi gitu? Kemudian juga kalau misalnya nanti sudah sembuh, apakah perlu diimunisasi lagi karena dia belum dapat imunisasi ini, atau seperti apa tindakan, dokter? Oke, baik. Tentu sangat ada jauh berbeda antara anak sudah ada kekebalan dengan anak yang tidak ada kekebalan, ya. Kalau dia sudah punya kekebalan, tentu begitu ada kuman di sampingnya, begitu ada anak yang menderita cacar air atau varicella, dia tidak punya perlindungan kalau dia tidak diimunisasi. Tapi kalau dia sudah diimunisasi, dia sudah ada zat kebal dalam tubuhnya, sudah ada memori zat kebal namanya di dalam tubuhnya, sehingga dia sudah tercatat nanti kalau ada masuk antigen dari luar sudah dikeluarkan, sudah ada tentara pertahanan, itu istilah kami kalau menyampaikan ada namanya antibodi itu sebagai tentara pertahanan tubuh, ya. Jadi vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh, nanti dia akan bereaksi menjadi sistem imun, diingat oleh tubuh di dalam sel-sel memori, disimpan dan jadi antibodi. Begitu ada kuman yang sesuai, misalkan varicella, tadi sudah kita suntik varicella, ya, vaksin varicella. Begitu ada kuman varicella, dikeluarkan tuh tentara-tentaranya untuk menghadang biar kuman tuh nggak masuk gitu, nggak jadi masuk misalnya, ya, nggak sakit orangnya. Tapi kalau di dalamnya nggak ada tentara sama sekali, nggak ada yang bisa dikeluarkan, antibodinya nggak ada yang bisa dikeluarkan. Ini mungkin saya bisa sampaikan pengalaman anak saya pribadi. Anak saya Bang Hirzi itu SMP, ya, tingkat SMP saya masukkan ke pesantren. Saya teringat sekali pada saat itu hampir sebagian besar di kelasnya itu kena varicella, cacar air. Dan dia sudah saya bekali vaksin-vaksin sebelum masuk itu sudah lengkap. Dan alhamdulillah dia sama sekali tidak terkena vaksin gitu, ya. Tidak terkena dengan cacar air, ya, tidak ada dia sama sekali terkena. Nah, saya bandingkan juga dengan anak saya yang kedua, di mana itu kesalahan saya memang terlambat memberikan karena waktu itu vaksin entah saya pesan beberapa kali tidak ada, jadi terlambat sedikit saya memberikan. Dan kebetulan ada yang sakit, teman mainnya di rumah sakit varicella dan dia terkena gitu. Jadi saya membandingkan gini, ya. Jadi kita bukan menyampaikan saja, tapi kita ada buktinya bahwa untuk anak saya lihat bagaimana perbandingannya antara yang diberikan imunisasi dengan yang tidak. Jadi kemudian setelah dia sembuh beberapa saat saya berikan lagi vaksin varicella untuk dia biar kekebalannya betul-betul terbentuk seperti itu. Oke, berarti ini adalah walaupun kita sudah, maksudnya ini belum imunisasi terus terkena cacar air, setelah sembuh tidak mengapa gitu, dokter, ya, untuk imunisasi lagi untuk kekebalan tubuh selanjutnya gitu. Iya. Gitu ya, dokter, ya? Benar. Termasuk juga penyakit lain, ya, Afla, ya, misalkan contohnya campak gitu, ya. Sering ada pertanyaan, kan campak itu sebentar di kita, ya, di Aceh itu campak itu saking seringnya itu udah kayak penyakit batuk pilek aja gitu, ya, saking banyaknya gitu kasusnya. Dan sayang sekali kita lihat kalau pada anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu seringnya anak dengan komplikasi, bisa sampai pneumonia, radang paru, bisa nanti sesak nafas, ya, berupa gejala sesak nafas, bisa diare sampai dehidrasi berat gitu, ya. Campak itu walaupun misalkan anak dirawat, ya, dengan campak, dia belum pernah imunisasi, kemudian ada komplikasi, begitu pulang kita selalu menganjurkan ibu nanti sekitar beberapa bulan kemudian, biasanya saya anjurkan 6 minggu atau 2 bulan, supaya anaknya dibawa ke posyandu atau ke puskesmas untuk mendapatkan vaksin campak. Jadi tidak ada masalah, maksudnya walaupun dia sudah mendapatkan vaksin, kita tetap sarankan imunisasi supaya terbentuk kekebalan, ya. Seringnya walaupun sudah sakit, dia ada virus campak itu menyebabkan ada namanya imun amnesia. Jadi sel-sel tubuhnya itu sudah tidak mengenali, ada memori, ya. Jadi virus campak itu merusak sel memori dari sel T, namanya sel B yang untuk imunitas tubuh, dia dirusak sama virus campak itu sehingga dia tidak bisa lagi mengenali penyakit-penyakit yang masuk nantinya, sehingga walaupun dia sudah pernah kena campak bisa aja kena lagi. Maka butuh diberikan vaksin supaya dapat timbul kekebalan yang lebih lengkap untuk anak-anak yang
belum diimunisasi. Seperti itu, Afla. Oke, dokter, kita nanti lanjut lagi. Saya terlebih dahulu welcoming dulu untuk Dokter Iman Murahman, MKM KKLP. Dokter Iman akhirnya bergabung bersama kita sore hari ini, tapi masih agak nge-lag juga. Nggak apa-apa dokter, kita sambil tetap ngobrol juga. Nanti mungkin saat Dokter Iman sudah, ya Dokter Iman sudah gabung sama kita dokter. Dokter Iman selamat sore. Selamat jaringannya dokter. Iya, suara dokter masih agak putus-putus. Ya, dokter saya boleh nanya ke dokter dulu, ke dokter Iman boleh? Ya, silakan. Dokter Iman, ya dokter, kita ngobrol sama dokter Aslina sudah cukup banyak hal gitu ya. Salah satunya yang tadi sudah disinggung sama dokter Aslina. Iya dokter, suara saya cukup jelas. Suara saya cukup jelas. Baik, dokter, bisa ditangkap sedikit ya. Kita ngobrol putar pak sama dokter Asnar dokter. Jadi mungkin salah satu ALD yang ada di Aceh kan campak juga ya. Saya dengarnya campak tadi ya, apa mungkin karena banyak orang tercampakkan di air-air ini ya. Tapi saya dengarnya campak tadi. Ya, ya kalau campak memang kita lihat 3 tahun belakangan ini di 2023 aja itu memang ada sekitar 1.500 kasus itu yang terdata aja. Terus kemudian 2024 juga sebesar itu ya 1.600 1.500. Di 2025 ini baru 3 bulan aja udah 1.300 itu kasusnya. Aduh ya Allah luar biasa. Jadi baru 3 bulan saja ini udah luar biasa kasus campak di Aceh. Jadi memang ini perlu banyak bantuan dari Afla sama Umi Doto Slinar ini. Jadi untuk menyuarakan imunisasi ini. Iya, campak nih kasusnya meningkat ya dokter di tahun 2024 ya dok. Ya, sebenarnya kasusnya sudah lama meningkat ya setelah selesai, terutama kalau dulu COVID kan masih banyak yang diem-dieman di rumah ya, jadi itu juga sudah ada. Terus selesai COVID itu 2023, 2024, wah itu luar biasa itu kasusnya itu kan sempat sampai habis regen itu sampai tidak ada bisa pemeriksaan di Kementerian Kesehatan itu sampai saking membludaknya pasien-pasien campak di Aceh itu nggak bisa diperiksa lagi sampai dokter Sinar nggak mau lagi, udahlah nggak usah kirim-kirim lagi saking banyaknya udah luar biasa itu kasus campak karena memang capaian imunisasi kita di Aceh itu sangat rendah, jadi di bawah 50% sebenarnya, beberapa kabupaten kota malah ada beberapa 50, di bawah 50% yang tinggi itu cuma di Langsa, di Aceh Tenggara ya, itu yang agak lumayan. Tapi kalau yang daerah-daerah pinggiran yang Banda Aceh, Aceh Besar, PD itu aduh luar biasa itu, aduh memang tak tahu lagi mau dibuatkan bagaimana nih. Afla mungkin dari PD nih, jadi bisa membantu Dokter, orang-orang PD. dokter Melabu gimana dokter untuk campak dokter? Kenapa, kenapa? Dokter Melabu, kalau Melabu gimana dokter? Nah sama itu, sama dengan Banda Aceh itu 11-12, capaiannya juga masih rendah ini, terutama di kota Melabuhnya ya, karena malah di kota Melabuh itu di Kecamatan Johan Pahlawan itu sebenarnya sudah 40% jumlah sasaran balita dan bayi di Aceh Barat itu ada di Johan Pahlawan ya. Di situ pula yang capaian imunisasinya rendah, jadi memang harusnya bisa Afla ini nih harus bisa dimajukan lagi tuh, terutama sebenarnya Ya, di dokter kalau kota-kotanya. sejauh ini apa yang sudah dilakukan sama dinas kesehatan dokter untuk apa namanya untuk meningkatkan awareness dari masyarakat ini terkait dengan imunisasi dokter? Ya, yang pertama memang kita sudah dari mulai sebelum yang
PJ Gubernur kemarin ada beberapa kali pergantian. Dari sebelumnya memang sudah kita buatkan surat edaran sebenarnya untuk Bupati dan Wali Kota. Untuk kemudian Bupati Wali Kota itu mensikapi, mereka juga kemudian menyampaikan kepada seluruh camat dan juga para lintas sektor dan juga pemangku kepentingan di tingkat desa. Begitu juga dengan di tingkat kabupaten kota sebenarnya sudah ada, tapi kemudian kan memang ada banyak-banyak pergantian, terus juga kegiatan-kegiatan di sekolah, itu sekolah juga tidak terlalu banyak capaian imunisasinya karena terkadang ada beberapa teman-teman yang juga menanggapi agak sulit ya masuk ke sekolah ini ya, kok guru-gurunya nggak terlalu bisa ini ya, terus kita sosialisasi. Tapi pada saat sosialisasi nanti yang datang yang mau aja ya, nggak mau tetap nggak mau datang juga, sosialisasi juga gitu. Jadi ada beberapa kali kita buatkan sosialisasi ya, tetap yang datang 1-2 saja orang tuanya ya. Terus kemudian pada saat pelaksanaan ya sama, nanti pelaksanaannya juga anak-anaknya mau sih, kalau bayi mungkin seperti tadi pagi dokter Rehan bilang, kalau bayi ya balita kan dibawa sama orang tua ya, kan nggak tahu apa-apa. Tapi kalau anak-anak umur SD min yang memang juga ikut pada saat bulan imunisasi anak sekolah di bulan 8 sama bulan 11, itu sebenarnya kalau kawan-kawannya mau, mereka juga mau juga. Tapi nanti gurunya bilang, oh itu orang tuanya udah bilang ya, kalau nanti ada imunisasi suntik-suntik nggak usah, anaknya nggak usah. Gitu. Nah ini sebenarnya kita sudah coba juga dekati, memang dinas pendidikan itu kalau di kabupaten kota di bawah Pemda kabupaten kota ya, tidak di bawah pemerintah provinsi, karena yang di bawah pemerintah provinsi itu kan hanya setingkat SMA dan SMK. Tapi kita juga coba sampaikan juga ke dinas pendidikan kabupaten kota melalui bupati wali kotanya surat ya. Tapi kayaknya nggak cukup ya, harus memang betul-betul kita buatkan, betul-betul harus langsung ke sekolahnya itu, terus kemudian juga kita ketemu dengan kepala sekolahnya, kita edukasi dan kemudian kita advokasi kembali, dan termasuk guru-gurunya kita edukasi dulu sehingga mereka tuh bisa, wali-wali kelas terutama ya, bisa menyampaikan ke orang tua. Dan itu memang berapa kita sudah lakukan, termasuk juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang juga banyak ya, ada teman-teman UNICEF juga, teman-teman IDAI yang juga melakukan kegiatan-kegiatan di lapangan, termasuk ada beberapa kelas ayah gitu ya. Kelas ayah itu artinya katanya si ibunya bilang, oh ini ayahnya yang nggak mau, ayahnya yang nggak menyetujui. Padahal sebenarnya ayahnya begitu ditanya, itu sebenarnya ibu semua sih, urusan ibu-ibu semua. Ya, jadi yang mana yang betul ini? Yang ayahnya apa yang ibunya nih? Jadi mungkin ibunya juga nggak mau repot, anaknya sakit. Kalau menurut saya pikir lebih ke ketakutan akan efek samping sebenarnya. Dan memang rata-rata menganggap imunisasi itu nggak penting lah, nggak terlalu berguna. Setelah imunisasi juga banyak yang sakit ya. Gitu mungkin anggapannya masih banyak ke hal seperti itu sih. Dokter kan yang memang langsung berhadapan dengan anak-anak gitu. Afla suaranya, Afla putus-putus suaranya. Iya dokter, saya mau tanya ke dokter Aslinar, suara saya cukup jelas dokter? Udah, sekarang udah. Ya, jadi gini dokter, tadi yang sudah disebutkan sama dokter Iman ya, kalau memang sulit sekali gitu untuk bisa membuka pikiran para orang tua yang mungkin tidak pro terhadap imunisasi ini gitu, karena mungkin menganggap setelah imunisasi anaknya jadi sakit-sakit dan lain sebagainya. Mungkin ada trik gitu dari dokter Aslinar sendiri gimana untuk mengajak para orang tua untuk mau gitu membawa anaknya imunisasi. Gimana dokter kira-kira biasanya yang dokter lakukan? Sebenarnya kan kita sudah lakukan sejak lama ya, benar seperti dokter Iman sampaikan, kita sudah kerjasama sejak dulu dengan Dinkes ya, kemudian dengan UNICEF juga, kemudian dari banyak lembaga-lembaga yang lain. Selama ini kita sudah selalu kerjasama, termasuk misalkan kita dengan ormas-ormas ya, misalkan dari dia, Aisyah, NU gitu ya, kita kerjasama supaya setidaknya melalui tangan-tangan mereka juga bisa kita ikut, misalkan ikut pengajiannya atau ikut kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan gitu ya. Terus yang bisa kita lakukan yang lain ya kerjasama dengan sekolah-sekolah gitu. Cuma kita agak susah ya, seperti saya disampaikan Dokter Iman tadi, termasuk di Banda Aceh itu karena sekolah itu kan di bawah dinas pendidikan ya. Karena ada beberapa sekolah saya lihat itu yang memang tidak kayak mungkin tidak membolehkan ya tenaga
puskesmas, dari puskesmas kantoran bidan untuk imunisasi di situ. Jadi ada beberapa, saya dapat informasi misalkan ada pasien-pasien saya yang dulunya lengkap imunisasi sejak bayi, begitu SD mereka tidak mendapatkannya. Mereka tahu bakal ada imunisasi itu kelas 1, kelas 2, kelas 5, tapi kok di sekolah anaknya tidak ada. Akhirnya mereka datang ke praktek gitu. Dan seperti itu yang kita harapkan supaya lebih kuat ya kerjasama dengan dinas pendidikan supaya mengharuskan semua sekolah termasuk sekolah swasta gitu. Sekolah swasta menerima kalau ada tenaga-tenaga bidan atau dari untuk yang imunisasi bias, ada namanya imunisasi bias, bulan imunisasi anak sekolah itu biasanya bulan 8 ya, temennya bulan 8 sama bulan 11 November, Agustus dan November itu turun itu tenaga-tenaga bidan dari puskesmas dan dokter juga datang itu untuk imunisasi campak, DT itu kelas 1 SD, kelas 2 TD, kemudian kelas 5 SD ada TD dan juga sekarang sudah ada HPV untuk kelas 5 dan kelas 6 gitu. Itu kita juga nggak bisa sendiri sebenarnya, nggak bisa ini sendiri gitu dari kesehatan aja. Terus ke desa-desa gitu ya. Dokter anak tuh mau kok kalau diajak untuk bicara, nggak dibayar pun nggak ada masalah. Kita dari IDA udah bilang kita komitmen nggak tetap semangat gitu ya, tetap mau mengedukasi walaupun tak dibayar nggak ada masalah gitu ya. Yang penting banyak masyarakat teredukasi gitu. Kemudian juga benar sekali sekolah-sekolah ayah, kelas-kelas ayah itu penting juga tetap diteruskan. Terkadang mereka kendalanya kalau pagi kerja ya berarti harus siap untuk turun di malam hari gitu ya, misalkan sambil siap salat isya ngobrol gitu, diskusi tentang imunisasi ya di mana sih. Dan kemarin kita harapkan juga ya selama ini UNICEF saya lihat termasuk kita juga mengundang dari IDAI juga ya sudah banyak turun ke ulama-ulama juga ya supaya mereka dibekali dengan banyak informasi tentang imunisasi ya, jadi bisa disampaikan kepada tengku-tengku yang lain kan santri-santri juga atau masyarakat di sekeliling mereka. Nah, itu yang selama ini terus kita lakukan Afla, dan kita juga berharap teman-teman IDAI semua yang punya akun-akun Instagram, akun-akun medsosnya supaya terus mengkampanyekan termasuk kampanye tentang imunisasi seperti itu. Gitu Afla. Betul, karena memang kalau dilihat dari datanya sangat rendah ya dokter ya cakupan imunisasi di Aceh sendiri ya dok, jauh sekali dari target harusnya ya dokter Iman. Benar gitu dok, apakah memang benar cakupan imunisasi kita sangat jauh dari target yang seharusnya dokter? Ya, kita setara dengan Papua Pegunungan, Wah, Papua Pegunungan, Papua Tengah. Jadi Dokter Aslinar kalau pertemuan di pusat itu agak ini ya, agak tutup-tutup muka gitu. Kok kita sama dengan orang Papua Pegunungan capaian. Ya, Terus kalau Male wilayah tuh, kalau pertemuan nasional Male kanyo. maksudnya ya jauh lah beda antara kita Aceh ini dengan teman-teman Papua ya. Maksudnya aksesnya kita juga lebih bagus, ke puskesmasnya juga kita lebih dekat. Terus pelayanan kesehatan kita malah gratis gitu ya. Sementara mereka mungkin di gunung-gunung yang memang kalau tenaga kesehatannya harus betul-betul naik ke gunung dulu gitu. Jadi kan kalau kita disandingkan dengan Papua sepertinya jauh sekali gitu ya. Kalau di Sumatera yang kita paling paling rendah, memang yang jauh rendah sekali ya dibandingkan dengan yang Sumatera yang lain. Yang tertinggi itu ada di Kepri itu, Kepri itu luar biasa. Terus Babel, terus Sumatera Selatan itu luar biasa tuh capaian imunisasi mereka tinggi sekali. Kita memang kalau Sumatera itu di atas kita paling Sumatera Barat lah yang agak juga lebih rendah. Terus kalau di Aceh juga bukan nggak ada yang tinggi ya. Di Langsa itu memang seperti disampaikan tadi, Langsa itu tinggi loh. Maksudnya mereka itu bisa stabil dalam 10 tahun terakhir itu selalu di atas 80%. Jadi nggak juga semuanya rendah ya. Tapi memang Banda Aceh ini juga termasuk yang salah satunya rendah, dan animo masyarakat untuk ke Posyandu juga saya pikir beberapa kali pertemuan dengan teman-teman Pemko Banda Aceh, animo ke Posyandunya juga rendah. Jadi itu juga bisa jadi membuat kita itu capaian imunisasinya juga rendah. Mungkin gitu, oke dokter. Eh,
Putus-putus ya. dokter. Iya, saya udah kembali. Suara saya udah clear, dokter? Oke. Udah. Jadi tadi kalau misalnya mungkin dari penjelasan dokter memang orang sudah mulai para orang tua sudah mulai tidak membawa anaknya imunisasi lagi dan mungkin cakupan imunisasi sudah mulai rendah gitu dokter. Apa mungkin karena juga menganggap sejauh ini anaknya sehat-sehat aja gitu dokter? Atau mungkin juga tidak ada kasus-kasus yang mungkin agak sedikit menakutkan para orang tua sehingga oh ini pasti gara-gara tidak imunisasi nih. Kayaknya saya harus bawa anak saya imunisasi supaya tidak terkena penyakit itu gitu. Apa mungkin harus ada contoh kasus yang luar biasa kejadiannya di Aceh gitu dokter untuk bisa mungkin agak menyentil para orang tua untuk membawa anaknya imunisasi. Gimana dokter Iman kira-kira? Ya, beberapa kali juga sudah ada ya. Jadi kita buat testimoni dari orang tua yang anaknya terkena rubella misalnya. Rubella itu kan ada beberapa anak-anak yang juga dia bisa, alhamdulillah bisa terselamatkan, tapi kemudian pada saat dia mulai beranjak dewasa, dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Nah ini kan ada beberapa yang kita juga testimonikan, terutama teman-teman UNICEF yang melaksanakannya di Aceh Jaya kemarin. Terus kemudian juga ada beberapa juga testimoni yang dibuatkan di RSUD ZA oleh Dr. Rehan, Dr. Aslina, dan juga teman-teman. Itu juga sudah kita buatkan. Walaupun memang kadang-kadang beberapa orang tua kan yang misalnya anaknya kemudian meninggal karena difteri misalnya, itu juga nggak mau juga terlalu diposting ya. Jadi mereka juga nggak mau menjadi ini ya. Tapi beberapa juga yang seperti di Biren itu juga mungkin kurang viral ya, nggak seviral Afla sih pokoknya. Kalau Afla ngomong di ini kan langsung, atau Umi Doto nih ya, kalau Umi Doto nih kalau udah ngomong di online itu semua pasti lihat. Nggak selalu selevel itu mungkin ya, tapi memang harusnya memang kita bisa lebih viralkan kembali. Dan memang sebenarnya seperti yang juga disampaikan oleh Dr. Rehan, Dr. Asinar, sebenarnya kita para orang tua ini harus bersyukur kepada anak-anak yang memang sudah diimunisasi ya. Kenapa? Karena terlindungilah anak-anak kita yang nggak diimunisasi ini oleh anak-anak yang diimunisasi gitu. Jadi itu persepsinya harus semua orang tua juga harus dapat ya, karena nanti kadang-kadang nah, apalagi sekarang kan nggak terlalu aware ke kiri kanan tetanggaan ya, sakit ya udah sakit aja. Kalau misalnya masuk rumah sakit ya sudah masuk rumah sakit. Nah ini kadang-kadang dia juga nggak tahu penyakit apa yang ini, dan memang biasanya kalau ada yang nolak-nolak imunisasi terus kena penyakit yang bisa disebabkan karena tidak imunisasi ya dia pasti malu, dan rata-rata itu pasti nggak ini ya. Kalau kita lihat karena memang yang terkena ini seperti 2025 itu penyakit pertusis, difteri ya, itu yang terkena 100% memang nggak diimunisasi, 100%. Jadi memang terbukti yang memang nggak imunisasi ini langsung kena. Nah ini sebenarnya harus kita sampaikan juga ke masyarakat, karena masyarakat ini kadang-kadang ya itu tadi seperti disampaikan, nggak penting lah itu imunisasi, nggak terlalu ngaruh imunisasi apa nggak imunisasi, anak kita juga sehat, malah kalau disuntik nanti takutnya malah demam, takutnya malah nggak pergi sekolah gitu-gitu. Jadi itu persepsi-persepsi itu yang harusnya bisa kita pindahkan dulu. Yang kita persepsikan adalah anak-anak kita ini bakal punya kekebalan untuk anak-anak kita ini bisa betul-betul belajar dan juga melakukan kehidupannya lebih optimal. Mungkin itu ya. Betul dokter, dan pengalaman saya juga dokter ya, maksudnya dulu waktu saya dulu posting kegiatan saya di sosial media, terus termasuk juga saat saya bawa anak saya imunisasi ke dokter gitu atau ke puskesmas juga. Itu kadang-kadang ada masuk komentar gitu dok, kenapa anaknya dibawa imunisasi, nggak takut sakit dan lain sebagainya gitu, pro kontra lah gitu dokternya terkait dengan imunisasi. Saya kadang-kadang mencoba untuk menjelaskan secara Putus offline. untuk bisa pro sama imunisasi gitu, untuk bisa bawa anaknya imunisasi. Tapi entah bagaimana tertutupnya pikiran teman-teman saya ini dokter, tetap saja gitu untuk tidak percaya gitu sama imunisasi. Berat sekali dokter rasanya. Maksudnya mungkin saya yang tidak punya background
kesehatan ya dok, tidak ada background apapun tentang kesehatan gitu. Jadi mungkin dianggap tidak punya kapasitas gitu untuk mengajak teman-teman gitu. Apalagi mungkin apa namanya, apa ya, maksudnya gimana ya dok caranya supaya masyarakat secara umum, secara awam gitu apa ya, punya kemauan gitu dokter untuk mau membawa anaknya imunisasi. Karena PR-nya bukan cuma di dokter sebenarnya, di semua pihak seperti dokter Asindar bilang tadi, dinas pendidikan juga punya punya andil gitu ya, guru, wali murid, wali kelas gitu, seperti yang dokter Iman juga bilang. Seperti apa kira-kira dokter cara yang lebih efektif ya kira-kira untuk kita bisa mengajak para orang tua ini? Ya, saya pikir memang ini momen juga karena memang ini kan pemimpin baru. Jadi IDAI sudah menginisiasi ini lusa itu kan ada puncak acara dari Pekan Imunisasi Dunia misalnya kan. Nah ini kan puncak acara itu memang sebelumnya kita sudah setiap tahun sebenarnya melaksanakan Pekan Imunisasi Dunia setiap tahun sih. Dan setiap tahun itu kita melakukan imunisasi kejar, tapi juga nggak terlalu efektif. Nah, saya pikir dengan acara nantinya hari Rabu misalnya, Rabu itu sudah akan ada melibatkan Ibu Ketua PKK, terus juga melibatkan Pak Wakil Wali Kota Banda Aceh, terus kemudian di Aceh Tengah juga sudah ada Bapak Bupati Aceh Tengah, terus kemarin juga ada Bapak Bupati Aceh Tenggara, di Aceh Tenggara, hari Rabu juga akan ada Bapak Bupati Gai Luwes. Nah, saya pikir dengan kegiatan masif seperti ini, dan semua juga mungkin merangkaikannya dengan pemberitaan yang luas, saya pikir ini juga sudah mulai nanti akan merasakan ke masyarakat, ini imunisasi ini penting ya. Jadi terus kemudian bisa jadi nantinya Umi Doto, Afla, setiap paling enggak seminggu sekali. Kalau kita menyuarakan ini terus-terusan di media, saya pikir orang juga pasti akan, oh iya nih. Dan kita tapi harus bersifat masif ya. Terus teman-teman Promkes Aceh, teman-teman dari Dinas Kesehatan, teman-teman Puskesmas, itu juga insya Allah hari Rabu ini juga mereka akan kemudian penyuluhan serentak di fasilitas pelayanan kesehatan. Saya pikir juga salah satu ikhtiar kita. Dan kalau ini memang kita sering-sering ya, terus kemudian juga kita laksanakan penyuluhan di tingkat masyarakat menggunakan juga termasuk dengan ulama-ulama juga, saya pikir itu juga ikhtiar kita. Mudah-mudahan imunisasi ini sebenarnya bisa sih potensinya naik dan kita bisa bersaing sebenarnya dengan profesi-profesi yang lainnya di luar Aceh. Mungkin itu apa? Terus juga mungkin kalau misalnya nih ada orang tua yang ingin mendapatkan informasi yang kredibel gitu dokter tentang imunisasi, itu kira-kira kita bisa akses kemana dokter? Apakah ada web gitu tentang imunisasi atau sosial media gitu? Karena mungkin saat ini sudah sangat mudah gitu orang-orang menyebarkan hoax dan mendapatkan hoax ini sendiri gitu. Supaya untuk cek dan recheck kebenaran tentang imunisasi ini, kemana kira-kira rujukannya yang bisa dokter berikan kepada masyarakat umum? Jalur ini banyak ya. Kita kalau yang resmi itu punya yang punyanya Kemenkes RI. Kemenkes RI juga biasanya posting-posting untuk yang kegiatan-kegiatan atau juga yang kegiatan, termasuk ini kan minggu ini lagi Pekan Imunisasi Dunia. Ini memang rata-rata yang punya base-nya Kementerian Kesehatan, terutama yang punyanya Kementerian Kesehatan RI, yang punya follower yang lumayan banyak, itu sebenarnya memberikan informasi-informasi yang banyak sebenarnya. Kalau di Aceh sebenarnya kita punya beberapa jalur ya, sebenarnya contohnya seperti Promkes Aceh tadi, terus kemudian IDAI Aceh juga punya, terus kemudian juga ada beberapa akun sebenarnya yang terus menyampaikan soal imunisasi. Gebay. Terus ada ya Gebay, terus ada yang boosteran dari Kemenkes itu saya lupa, itu memang, atau dari Kominfo juga punya beberapa akun yang juga menyampaikan soal imunisasi. Tapi saya pikir harus memang to the point ya kepada orang-orangnya. Contoh misalnya kalau yang sering ke Umi Doto, ya udah tanya aja ke Umi Doto. Saya pikir ada yang beberapa akun yang juga kadang-kadang mohon maaf ya menyesatkan, karena menyesatkan itu kan dia mencari berita. Pada saat dia mencari berita, ya dia yang penting berita itu heboh dan viral kan, dia kan nggak mikir ke depannya itu masyarakat bakal meninggalkan
vaksin, bahkan masyarakat tidak akan mau imunisasi, dia nggak ada mikir itu, dia yang penting dia viral. Nah ini yang akun-akun ini yang nantinya nggak punya tanggung jawab, yang penting dia senang untuk dirinya sendiri. Ya, jadi mudah-mudahan kalau akun-akun yang punya Kementerian Kesehatan, punya dokter spesialis anak di Aceh, terutama kita kan Umi Doto ini punya teman-teman dokter spesialis anak seluruh Aceh sekitar 170-an ya sepertinya ya. Dan yang terbanyak itu di Banda Aceh sekitar 50-an. Itu kan juga menjadi corong sebenarnya dari kita ya. Terus kemudian juga teman-teman para dokter di puskesmas juga tenaga-tenaga kesehatan di puskesmas juga sebenarnya corong untuk kita tuh bisa menyuarakan soal imunisasi ini. Dan memang juga saya juga tadi dan kita juga harusnya bisa sering seperti itu. Tadi pagi misalnya di apel setiap Senin juga menyampaikan bahwa kita juga tenaga kesehatan juga harus menjadi contoh kepada masyarakat di sekitar kita agar mereka juga melihat memang anak si A yang orang kesehatan itu juga melakukan imunisasi pada anaknya. Itu kan jadi contoh untuk masyarakat sehingga masyarakat juga bisa mencontoh dan itu adalah contoh yang lebih baik terutama untuk pentingnya imunisasi ini pada anak-anak masing-masing. Dokter Iman, Ya. saya mau tanya sedikit juga nih dokter, mungkin sebelum kita closing. Tadi saya sudah ngobrol sama dokter Aslinar terkait dengan jadwal imunisasi atau rekomendasi imunisasi kalau di dokter anak atau di praktek dokter atau di puskesmas itu sudah dijelaskan sama dokter Aslinar. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada dokter Iman adalah kalau kualitas ataupun mungkin kualitas vaksin yang ada di puskesmas, apakah itu sudah terjamin kualitasnya gitu sama dengan yang ada di dokter anak di praktek dokter anak, karena mungkin beberapa orang tua merasa puskesmas kan punya gratis dan lain sebagainya gitu ya. Ada beberapa orang tua memilih untuk ya udah ke praktek dokter anak aja, lebih terjamin kualitasnya dan lain sebagainya. Gimana kira-kira dokter kalau mendengarkan opini seperti ini? Ya, yang pertama kita produsen vaksin ya, itu kita punya yang namanya PT Bio Farma. Nah, PT Bio Farma itu kalau untuk di dunia itu malah kita sebagai eksportir, eksportir vaksin ya. Eksportir vaksin ke hampir 200 negara di seluruh dunia. Jadi dan kemudian PT Bio Farma juga kemudian memproduksi vaksin sampai ke pelosok-pelosok negeri kita. Jadi karena PT Bio Farma itu memang BUMN-nya dari pemerintah RI ya. Jadi vaksin-vaksin itu kemudian bukan langsung pada saat diproduksi langsung sampai ke anaknya Afla gitu, enggak. Tapi mereka setelah produksi mereka kemudian mengetes dulu, mencoba dulu. Uji cobanya itu bukan sebulan 2 bulan ya. Bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, enggak. Tapi bisa sampai 10 tahun, bisa sampai 7 tahun gitu. Dan kemudian pada saat setelah selesai diuji coba itu baru kemudian pelaksanaan. Nah, kalaupun memang itu memang adalah gratis, kenapa? Karena memang itu sudah dibelikan oleh pemerintah Indonesia, oleh PT Bio Farma. Jadi sebenarnya nggak ada yang gratis sih sebenarnya. Jadi memang berbayar juga sebenarnya, cuma karena memang itu sudah diberikan oleh pemerintah pusat dan itu harganya itu sebenarnya triliunan. Kita tahu harga pada saat pergi ke dokter Aslinar nih, dok berapa dok? Ya untuk anak Afla karena memang dekat-dekat udahlah sekali suntik 300.000 gitu ya. Padahal harganya itu bisa 1 juta gitu ya. Dan itu pada saat kita nyuntik di puskesmas di posyandu kan nggak mungkin, Bu ini sebenarnya nih harga vaksin ibu nih 1 juta gitu ya, kan nggak mungkin ya. Jadi kita selalu bilangnya ini sebenarnya vaksinnya ini adalah vaksin yang terbaik untuk anak ibu. Dan memang ini memang kalau memang kita mau menggambarkan tempat produksi PT Bio Farma atau nanti Afla sering jalan-jalan lah ke Bandung ya, itu lewat di Jalan Pastur itu memang PT Bio Farma itu besar sekali. Memang produsen untuk vaksin bukan hanya di Indonesia tapi untuk sekitar 150 negara di seluruh dunia. Jadi termasuk negara-negara Arab. Jadi memang sebenarnya sudah sangat mumpuni ya. Jadi nggak perlu kita khawatirkan lagi kualitas vaksin yang ada di posyandu, di puskesmas itu setara lah di tempat Umi Doto. Umi Doto juga pesan vaksin ke saya kok itu kemarin minta tolong itu yang di praktek itu tolong diambilkan untuk saya itu dokter Iman. Nah, sama kok. Ya, itu memang
mudah-mudahan juga tidak kurang kualitasnya untuk vaksin-vaksin yang ada di Posyandu. Baik, berarti Demikian apa? tidak seperti yang dipikirkan sama para orang tua mungkin ya dokter ya, bahwa mungkin ada beberapa orang tua yang memikirkan kalau vaksin di puskesmas kualitasnya di bawah vaksin yang ada di dokter anak, di praktek dokter anak, tapi ternyata padahal sama saja kualitasnya dokter ya. Mungkin boleh. Ya, dan memang betul-betul di tempat yang sesuai dengan ini ya, karena memang vaksin-vaksin itu kulkas-kulkas di puskesmas itu harganya mahal-mahal loh, ada yang sampai 100 juta, ada yang sampai 70 juta kulkas-kulkasnya. Jadi memang tempat penyimpanannya sudah betul-betul. Mereka bawa box itu juga lumayan-lumayan harganya. Jadi memang tetap harus terjaga sampai ke tingkat desa untuk pelayanan-pelayanan vaksinasi ini. Ya, gitu apalah nggak usah ragu ya, vaksin di puskesmas sudah terjamin keamanannya, terjamin dengan cold chain-nya itu sudah jelas, itu penyimpanannya sudah ada aturannya semua, nggak bisa sembarangan gitu. Betul kata Dokter Iman, saya selain menyediakan vaksin-vaksin, misalkan vaksin yang nggak demam, vaksin tambahan yang lain, misalkan influenza, varicella, dan dokter anak yang lain maksudnya ya, hepatitis A gitu, dan lain-lain yang tidak disubsidi pemerintah. Kalau vaksin-vaksin yang seperti BCG, seperti MR, kemudian vaksin IPV gitu ya, atau vaksin polio suntik, polio tetes, itu saya ngambilnya di Dinas Kesehatan. Kalau saya praktek di Banda Aceh berarti Dinas Kesehatan Kota, atau teman-teman yang lain praktek di kabupaten lain ya Dinas Kesehatan kalau mengamprah. Syaratnya ya tentu kita buat laporan seperti itu. Sengaja seperti itu supaya kalau ada orang tua datang, jadi nggak terlalu mahal membayar, seperti itu tinggal bayar konsultasi saja. Kecuali kalau memang pilihannya vaksin-vaksin yang, contohnya yang saya disampaikan vaksin nggak demam, tentu itu lumayan harganya. Gitu Afla. Baik, terima kasih Dokter Aslinar untuk tambahannya tadi ya. Mungkin sebelum kita closing nih dokter, ada closing statement dari Dokter Aslinar dan juga Dokter Iman. Persilakan dokter. Oke, dari saya mungkin saya himbau pada orang tua ya, termasuk mama-mama muda atau calon-calon orang tua ini ya, belajar gitu ya, perbanyak literasi gitu, jangan terlalu banyak scrolling sosmed, tapi scrollingnya banyak yang tidak benar, dalam arti tidak mencari sumber-sumber yang sahih gitu ya. Jadi perbanyak literasi, kemudian harus tahu bahwa imunisasi itu adalah hak anak. Jadi jangan sampai mengabaikan hak anak seperti itu. Jadi imunisasi adalah ikhtiar kita para orang tua untuk memberikan kesehatan kepada buah hati kita. Oke, gitu Afla. Terima kasih Dokter Aslinar. Dokter Iman, silakan dok. Ya, yang pasti kita kalau mau nanya sesuatu ya, kadang-kadang kan anak-anak muda sekarang nih kayak Afla nih. Afla nih kan kelahiran 2000-an ya, angkatan 2000-an mungkin ya. Ya, angkatan 2000 ini pasti medsos dulu kalau mau lihat sesuatu, lihat medsos dulu. Atau kayak sama kawan-kawan yang sering nongkrong di kafe-kafe ya, di warung kopi. Nah itu saya pikir cobalah tanya sama kawan-kawan yang dokter, yang kawan-kawan kesehatan tentang imunisasi ini. Tanya memang yang sama teman-teman yang betul-betul orang kesehatan gitu, bagaimana pendapatnya tentang imunisasi, karena mereka lah yang lebih tahu ya ketimbang teman-teman kita yang yuklah kok nggak kita lihat Google aja, atau kalau sekarang sudah ada, yuk kita lihat AI aja. Nah, itu saya pikir banyak juga info-info yang tidak terlalu betul yang ada di AI atau juga di Google, sehingga nantinya pada saat sudah punya anak, atau malah ego ya udah, malah ini udah punya anak, ASI nggak usah, imunisasi nggak usah, terus belum apa-apa masih umur 2 bulan kasih makan aja gitu. Nah, itu kan kadang-kadang info-info tersebut itu yang harusnya kita coba, yang penting tanya juga sama orang tua. Dan rata-rata orang tua malah itu kalau yang dulu-dulu kita tanya ada imunisasi nggak, paling nggak pasti ada bekas imunisasi BCG nih sebelah kanannya. Pasti orang tua juga bilang, oh ya imunisasi. Tentu karena kita yang anak muda nih pikir ikut-ikutan kiri kanan, saya pikir harus betul-betul mendapatkan informasi yang betul-betul dulu yang akurat, sehingga mudah-mudahan semua anak-anak muda juga yang terutama nantinya baru mempunyai anak ini, mudah-mudahan anak-anaknya juga sudah diimunisasi dengan
lengkap ya, sehingga anak-anaknya juga terhindar dari campak, difteri, pertusis, polio, dan penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Baik, demikian terima kasih Dokter Iman, terima kasih juga Dokter Aslina untuk waktunya hari ini. Semoga Pak Obrolin bisa membuka pandangan dari para orang tua yang menyaksikan live ini, atau juga nanti bisa menyaksikan live ini di feed-nya IDAI Aceh ya. Dan pastinya juga rekomendasi untuk teman-teman yang mungkin belum percaya sama imunisasi atau pengen masih cari informasi lebih lanjut tentang imunisasi, bisa langsung saja ke dokter anak yang paling nyaman gitu untuk teman-teman bisa berkonsultasi. Dokter Aslinar atau juga ke dokter anak lainnya yang teman-teman lebih dekat atau lebih nyaman yang ada di kotanya teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih. Afla sebentar. Saya mau pesan mungkin untuk teman-teman Afla, banyak kan sekarang di Aceh selebgram Aceh gitu ya. Saya lihat followernya banyak sekali. Gini, saya pernah melihat ada selebgram itu yang dia share tentang dia dapat informasi dari medsos, dia share tentang imunisasi, tentang kejelekan imunisasi. Jadi gini, saya sarankan supaya bagi yang memang punya akun-akun dengan follower yang banyak, kalau ingin menyebarkan berita-berita negatif itu, supaya tidak menyebarkan berita-berita negatif itu. Pikir dulu sebelum menyebarkan, karena nanti akan terjadi kalau banyak orang terpengaruh dengan berita yang dia sampaikan, itu dosa jariahnya luar biasa nanti. Jangan seperti itu, gitu ya. Jadi kalau memang mau menolak imunisasi, silahkan tolak untuk diri sendiri, jangan mengajak orang lain untuk ikut menolak seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Aslinar sudah mengingatkan kita sekali lagi untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi ya teman-teman. Kemudian juga kalau ada informasi apapun, sekali lagi jangan lupa di cross check, jangan terima mentah-mentah, cross check lagi. Dan kalau punya akses, cross checknya langsung ke para ahlinya, ke orang yang lebih paham tentang informasi tentang hal itu gitu ya dokter. Sekali lagi teman-teman ya, jangan gampang termakan hoax. Terima kasih Dokter Aslina, Dokter Iman untuk waktunya hari ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini bermanfaat dan bisa membuka sekali lagi pandangan para orang tua di Aceh, terutama seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh, pastinya untuk bisa membawa anaknya imunisasi ke puskesmas atau ke dokter anak terdekat yang ada di kotanya teman-teman sekalian. Terima kasih Dokter Aslina untuk waktunya, Dokter Iman untuk waktunya juga. Selamat untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya akhiri live ini, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Afla. Iya, Dokter. Terima kasih.